Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menjelaskan project UTS dari kelas bengkel coding data science. Perkenalkan, saya Rafael Albion Safero dengan NIM A11 2023 15146. Oke, dari sini kita mengolah dataset yang telah diberikan mengenai airline passenger satisfaction. Jadi pertama kita download dataset dari link yang sudah diberikan dari Kaggle. Kemudian kita upload ke directory. Pada tahap yang pertama di sini membaca dataset yang filenya itu CSV. Di sini menampilkan 5 baris pertama dari dataset tersebut. Nah, di sini banyak kolom-kolomnya juga, ada ID, gender, age, customer type dan lain sebagainya. Kemudian yang dilakukan setelahnya yaitu eksplorasi data. Pada eksplorasi data ini kita mulai dengan memahami data. Kemudian kita juga di sini ada checking jumlah missing value di sini. Kemudian presentase missing value per kolom. Dilanjutkan dengan menampilkan statistik deskriptif untuk kolom numeriknya. Di sini visualisasinya jadi seperti ini, dari count, mean, standar, minimal, terus 25%, 50% hingga yang terakhir maksimal. Kemudian menampilkan jumlah data yang terduplikasi atau duplikat. Ini ada ringkasannya untuk identifikasi dan pengelompokan fitur. Kemudian ini juga ditemukan salah satu temuan penting, yaitu adalah adanya class imbalance. Diperoleh di sini setelah pengidentifikasian dan pengelompokan fitur, ada visualisasi distribusi variabel target atau satisfaction yang nantinya kita lakukan pengolahan seperti itu. Kemudian ini ada penjelasan mengenai balance class, ada visualisasi distribusi ini fitur kategorikal dari gender, terus tipe penerbangannya, kemudian ada tipe customernya, terus ada kelasnya, kelas ekonomi atau bisnis atau ekonomi plus seperti itu. Kemudian juga ada di sini visualisasi distribusi fitur rating. Itu dari distribusi kedatangan, kemudian ada online booking dan lain sebagainya. Kemudian ini juga ada deteksi outlier pada fitur continue atau box plot. Ini untuk penjelasan outliernya dari bagian atas. Untuk age atau umur terlihat bahwa distribusi usia cukup merata dan tidak memiliki outlier yang signifikan. Ini menunjukkan data usia cukup bersih. Kemudian flight distance atau jarak antar penerbangan, terdapat beberapa outlier pada nilai jarak penerbangan yang sangat tinggi. Ini wajar karena ada penerbangan jarak yang sangat jauh yang mungkin terjadi seperti itu. Kemudian kedatangan dan penerbangan itu delay.
kedua kolom ini menunjukkan banyak outlier terutama pada visi positif atau penundaan yang cukup lama. Seperti itu. Kesimpulannya, outlier pada flight distance, departure delay, and arrival delay kemungkinan besar merepresentasikan kejadian nyata dan tidak perlu dihilangkan secara agresif seperti itu. Kemudian ada heat map korelasi untuk fitur numerik dan rating, diperoleh seperti ini. Kemudian yang kedua ada direct modeling, dimana di poin pertama itu ada penentuan variabel dan pembagian data. Di sini kita mengonversi variabel target satisfaction yang nantinya akan diolah menjadi format numerik 0 dan 1 untuk keperluan permodelan. Kemudian jangan lupa melakukan train test split, nanti di split datanya. Terus dari awal preprocessing data, kemudian setelah itu kita lakukan untuk model yang pertama, yaitu saya menggunakan logistic regression. Diperoleh evaluasi dari model logistic regression sebagai berikut. Kemudian model yang kedua menggunakan decision tree. Diperoleh evaluasi modelnya itu demikian. Kemudian untuk random forestnya, evaluasi yang didapat sebagian. Kemudian persiapan data. Nah, setelah tadi kita mempelajari karakteristik dari data, kemudian saya melanjutkan ke tahap persiapan data. Pertama, variabel targetnya yang seperti sudah saya sampaikan sebelumnya, satisfaction ini nanti kita akan mengubah menjadi satisfaction code, atau nanti nilainya itu antara 0 atau 1 agar bisa diproses oleh model. Kemudian kita pisah menjadi dua data, yaitu data yang terlatih atau training data, kemudian data yang diuji menggunakan train test split tadi. Kemudian di sini yang cukup krusial adalah saya memiliki fitur numerik dan kategorikal. Untuk numeriknya sendiri, saya mengisi missing value dengan rata-rata mean. Kemudian setelah diperoleh dengan rata-rata, dilakukan standarisasi. Ini juga untuk bagian encoding dan scaling untuk fitur numerik. Kemudian ada validasi atau sampling untuk imbalance data, dan pada bagian ini kita menangani masalah ketidakseimbangan kelas seperti itu. Ini untuk proses sampling imbalance kelas yang tadi itu menggunakan random oversampler. Kemudian kita melakukan training ulang menggunakan random forest classifier. Setelah data yang diperoleh tadi, ini hasil evaluasi untuk model random forest setelah oversampling. Kemudian di sini juga diperoleh perbandingan antara model random forest yang sebelum di oversampling kemudian setelahnya gitu. Juga menunjukkan beberapa perbedaan seperti itu. Nah, di sini ada sedikit catatan di mana
akurasi yang dihasilkan itu mungkin sedikit lebih turun karena model sekarang sedang memberikan perhatian lebih pada kelas minoritas. Ini seperti ini, antara akurasi ini sebelum dan sesudah, seperti itu. Kemudian diperoleh kesimpulannya adalah dengan menggunakan random sampler kita dapat melihat peningkatan signifikan pada recall yang dihasilkan ini cukup signifikan untuk peningkatannya untuk kelas minoritas atau satisfied. Ini berarti model sekarang lebih baik untuk mendeteksi penumpang yang benar-benar puas. Namun peningkatan recall ini mungkin datang dengan sedikit penurunan pada precision dan akurasi secara keseluruhan, karena model menjadi lebih sensitif terhadap kelas minoritas dan mungkin lebih banyak prediksi positif palsu. Kemudian ini visualisasi ya perbandingan performa random forest sebelum dan setelah oversampling. Kemudian untuk tahapan yang terakhir ada hyperparameter tuning, di mana untuk mendapatkan performa terbaik dari model kami atau model saya melakukan hyperparameter tuning pada random forest menggunakan grid search CV, dimana proses ini mencari kombinasi hyperparameter terbaik seperti n-estimator, max depth, dan lain-lain. Saya juga menganalisis filter importance dari model random forest. Ini membantu saya untuk memahami fitur-fitur yang mana paling berpengaruh dalam penentuan kepuasan penumpang. Misal dari online boarding, kemudian in-flight wifi service, seperti itu. Untuk hasil yang diperoleh untuk conversion metric dari random forest setelah tuning dan oversampling jadi seperti ini. Untuk evaluasi model saya pilih ini karena setelah dibandingkan model dari random forest ini menghasilkan akurasi, precision, recall, dan advanced score yang baik seperti itu dari model di atas. Mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga terjawab untuk pertanyaan-pertanyaannya. Maaf jika banyak salah dalam tutur kata penjelasan. Sebelumnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.